Perkenalkan, saya Umi Kulsum SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto. Pada aksi nyata modul 1.4 yaitu desiminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut adalah video tentang desiminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang diikuti oleh Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, beserta perwakilan paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Sumber Girang 2 Bu Isnani SPD, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru SDN Sumber Girang 2, yang saya hormati juga ibu-ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, kita dapat bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan tuntunannya kita dapat mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya acara ini panjenengan pasti bertanya-tanya ya. Nah, ini acara tugasnya Bu Umi sekaligus untuk sosialisasi kepada wali murid juga, supaya tahu nanti apa budaya positif tersebut. Susunan acaranya saya akan membacakan. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara ini, ketiga pemaparan oleh Bu Umi, keempat tanya jawab, kelima penutup dan doa. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita membaca Bismillah dan Suratul Fatihah agar kegiatan hari ini kita dapat lancar, mendapatkan manfaat barokah dari kegiatan ini. Al-Fatihah. Acara kedua sambutan Bu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan ini, memberi himbauan atau masukan untuk kegiatan ini. Monggo dipersilakan Bu Ismani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati ibu-ibu wali murid SDN Sumber Girang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya lah sehingga kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan aksi nyata dari Bu Umi tentang desiminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah.
Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menghadiri kegiatannya Bu Umi. Ini terkait dengan tugas guru penggeraknya. Ini memang kita sangat perlu untuk melakukan kegiatan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena kegiatan positif itu kalau benar-benar dibudayakan, insya Allah nanti akan terbiasa dilakukan anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini misalnya ini setiap pagi itu kan ada apel pagi. Nah, ketika apel pagi itu dilaksanakan, ini anak selalu bersama-sama untuk berdoa, melakukan kegiatan awal. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pembiasaan budaya positif. Jadi setiap melakukan kegiatan diawali dengan berdoa. Kemudian setelah berdoa dilakukan juga kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu juga pembiasaan yang positif. Seharusnya itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, di rumah juga perlu dilaksanakan, ya. Karena dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu insya Allah nanti membawa anak-anak itu meningkatkan akhlak baiknya. Nah, alhamdulillah ini di sini dilaksanakan kegiatan sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti supaya panjenengan semua bisa menerapkannya ke anak-anak, tidak hanya di sekolah. Kalau di sekolah waktunya kan hanya sebentar, ya. Waktu yang paling banyak itu di rumah. Jadi kegiatan ini kita dukung bersama-sama untuk perubahan anak-anak menjadi lebih baik, ya. Saya kira nanti untuk apa itu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah nanti akan disampaikan oleh Bu Umi secara detail. Saya di sini hanya menyampaikan sekilas-sekilas saja. Itu tadi contoh-contoh. Sebetulnya masih banyak lagi tentang budaya positif yang harus kita biasakan. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua, bisa membawa perubahan bagi kita semua, terutama untuk anak-anak kita. Saya kira cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan sebelum saya tutup dengan salam, saya buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Sumber Girang 2 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan pembukaannya untuk ini. Selanjutnya acara intinya pemaparan oleh Bu Umi tentang aksi nyata modul 1.2 tentang budaya positif. Untuk Bu Umi dipersilakan. Sebelum saya mengucapkan salam dulu, sedikit pantun ya, sedikit pantun. Saya juga ngepek yang baru tadi. Pagi-pagi menggoreng terasi. Oh maaf nih, nanti kalau saya berpantun bilang cakep gitu ya. Pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Saat makan
wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, berupa kesehatan jasmani maupun rohani kita, sehingga kita bisa bertatap muka lagi dalam keadaan sehat. Kedua kalinya kita haturkan sholawat salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja nggih. Kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mendampingi saya dan rekan-rekan guru yang telah mensupport saya untuk melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan ibu-ibu dari Paguyuban yang menyempatkan waktunya ikut menghadiri acara diseminasi penerapan budaya sosial di lingkungan sekolah. Sebelum kita lanjut ke materi, ini ada salam guru penggerak, yaitu salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu adalah salam dari guru penggerak. Mari belajar bersama, bersinergi, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan diseminasi budaya positif adalah menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang praktik baik budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga dapat menjadi referensi untuk penerapan budaya positif di sekolah lain. Sebelum kita lanjut ke apa sih tentang budaya positif itu, saya sedikit menjelaskan koneksi materi modul 1 yang ada di pembelajaran CGP, yaitu 1.1 ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak, 1.3 itu visi guru penggerak, dan 1.4 itu adalah budaya positif. Dari modul ini itu saling berkoneksi ya, saling berhubungan. Yang dimaksud dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini saya sedikit memberikan penjelasan apa sih tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menerapkan ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangkarsa, dan tuturi handayani secara seimbang. Pendidik haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Kedua adalah konvergen, pendudukan manusia, pendidikan memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Itu adalah filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya pendidik seperti kita, Bapak Ibu guru, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya mengajarkan anak itu bisa membaca dan menulis ataupun berhitung, tetapi tugas dan tanggung jawab kita itu adalah menuntun anak bisa memperoleh keselamatan. Keselamatan itu saja sudah artinya itu sangat luas, ya. Bisa selamat dunia dan bisa selamat akhirat itu, dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu sebenarnya sekolah itu jangan merasa terbebani ataupun merasa tidak senang. Anak harus bahagia, dan bahagia itu berarti itu diciptakan dulu dari lingkungan terkecilnya dulu, yaitu dari lingkungan keluarga. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Ini saya sedikit menerangkan bahwa
berdasarkan pada berpihak pada murid untuk kepentingan murid. Kedua yaitu mandiri. Ketiga kolaboratif. Kolaboratif itu adalah bahwa kita tidak bisa menjalankan tugas kita itu tanpa dukungan dari lingkungan sekitar atau pihak-pihak terkait. Kalau seumpama Bapak Ibu guru, kolaboratifnya itu adalah bersama rekan sejawat, kepala sekolah, dan wali murid. Selanjutnya inovatif. Jadi Bapak Ibu guru itu dituntut harus inovatif biar anak-anak itu tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Terakhir reflektif. Setiap kegiatan apapun itu harus dilakukan reflektif, yaitu refleksi atau evaluasi. Peran guru penggerak. Sedangkan peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya menjadi pemimpin pembelajaran bahwa di dalam suatu pembelajaran itu guru itu merupakan pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini guru harus bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan pada diri murid. Ya, bisa juga adalah kemandirian itu, menumbuhkan rasa kemandirian. Mendorong kolaborasi bahwa kita itu sebagai guru harus bisa berkolaborasi, harus mampu menciptakan kolaborasi. Terus menjadi coach bagi guru lain, bisa memberikan arahan atau ibaratnya itu bisa memberikan kayak contoh bagi guru lain. Yang terakhir itu adalah menggerakkan praktisi. Di sini menggerakkan praktisi itu adalah guru harus bisa membuat komunitas belajar guru sendiri. Itu namanya menggerakkan praktisi. Guru juga harus dituntut inovatif. Jadi kita itu juga harus mempunyai wadah untuk membuat kompel, ya, komunitas belajar bagi guru-guru. Visi guru penggerak. Jelas di sini adalah visi adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil belajar Pancasila. Jelas bahwa kita visinya itu adalah mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan visi untuk SDN Sumber Kirang 2 itu adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Itu adalah visi dari SDN Sumber Kirang 2. Ini adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan baca itu adalah tahapan ketika kita menyusun visi, Bu, ya. Itu namanya tahapan baca. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu yang tercover di dalam visi kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Salah satunya itu adalah mewujudkan budaya positif, ya. Ini keterkaitan antar materi, yaitu sudah jelas bahwa dari materi 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang peran dan guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif itu adalah keterkaitannya untuk mewujudkan peserta didik menjadi profil belajar Pancasila. Peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah, yaitu guru yang baik itu adalah harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif disebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, membuat
membuat keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ini maksudnya itu ya Bung Beb. Budaya positif itu selain kita melakukan pembiasaan kebaikan, pembiasaan untuk membentuk karakter anak, di sini guru itu juga harus bisa menjadi perannya itu adalah bisa memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, bisa menjadi sebagai posisi kontrol dengan cara membuat keyakinan sekolah atau kelas dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan metode atau segitiga restitusi ketika kita menemukan masalah di sekolah atau di dalam kelas. Sekarang saya tanya nih, apakah Bapak Ibu setuju bila satu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kedua, memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Terus selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah? Terus, guru berperan sebagai teman. Ini langsung saja berarti Bu Ani langsung kayak kita memberikan umpan balik kepada anak. Kayak gini, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Memang gini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa iya, bisa tidak. Selanjutnya itu pemberian hadiah atau reward dapat meningkatkan prestasi siswa. Berarti jenengan memberikan jawaban bahwa pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi. Terus hanya guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah. Itu jelas ya, sudah itu. Terus adalah guru berperan sebagai teman. Di sini saya jelaskan lagi tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Konsep untuk mewujudkan budaya positif itu agar bisa terlaksana, yaitu ada beberapa kategori yang harus terlaksana, yaitu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu kita harus bisa memberikan memberikan kepada anak-anak tentang pemahaman apa itu disiplin positif dan mampu mendorong anak-anak itu bisa menumbuhkan motivasi perilaku pada manusia. Kita membuat keyakinan kelas, kita mampu mengetahui kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, dan guru sebenarnya bukan hanya guru. Kita itu guru dan orang tua harus bisa memiliki posisi kontrol dengan cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan apa sih itu segitiga restitusi. Selanjutnya, sekarang kita bereksperimen ya. Coba jenengan itu menggenggam tangannya, digenggam secara kuat, jenengan genggam kuat. Bayangkan bahwa di tangan Anda terdapat benda yang sangat berharga. Kemudian silakan genggam dengan semangat tenaga. Kemudian keduanya mencoba
jenengan sesama teman bisa nggak dijui istilah dapat jenengan pembegaran kira-kira teman jenengan salah satunya coba membuka bisa mboten jenengan eco diparingi hadiah jenengan paringi nopo jenengan dapat doorpress kira-kira bisa enggak karena jenengan yang menggenggam itu membayangkan bahwa ini adalah barang milik saya yang berharga kira-kira bisa mboten dibojo pakai apapun bisa mboten dibuka itu ini adalah barang berharga jenengan nggak bisa oke next. Jadi kita sudah bisa sedikit memberi gambaran ya Bu ya. Tadi kan di awal itu saya bertanya apakah itu memberikan hadiah itu bisa meningkat prestasi tidak? Kira-kira ya nomor dengan jenengan ini tadi berimajinasi bahwa barang yang Anda jenengan sayangi ketika teman jenengan itu mencoba membuka terus diiming-imingi dengan uang, diiming-imingi dengan apa ternyata jenengan tidak mau membuka. Kira-kira dengan flashback lagi dengan pertanyaan tadi bahwa hadiah itu bisa memberikan motivasi atau tidak? Berarti itu ternyata kita memberikan reward ya, kita bisa kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak itu sebenarnya itu tidak baik. Itu hanya ilusi Bu. Itu nanti kedepannya itu membentuk karakter anak bahwa anak itu tidak akan mandiri, bahwa dia akan melakukan segala sesuatunya itu iya, dia tidak akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya dia gitu. Itu ilusi, namanya itu adalah ilusi sebenarnya. Tidak baik untuk kedepannya iya anak-anak. Next. Ini adalah bagaimana seorang mampu merubah paradigma stimulus respon rangsangan dari luar atau motivasi dari luar ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita Bapak Ibu guru itu harus mampu bisa merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Karena apa? Biasanya motivasi dari luar itu adalah stimulus respon. Kita memberi hadiah itu termasuk stimulus respon, motivasi dari luar. Terus kita ngasih hukuman itu sebenarnya motivasi dari luar. Biasanya kan anak-anak itu melakukan aku kok diompong jadi aku bangun pagi, itu adalah motivasi dari luar dan seharusnya kita sebagai orang tua ataupun guru itu harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak. Dilihat dari apa motivasi intrinsik itu? Motivasi perilaku manusia. Biasanya itu tadi yang dijelaskan bahwa manusia itu biasanya termotivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kayak anak-anak itu, aku nanti bangun pagi biar tidak, maksudnya itu iya, biar tidak dihukum kalau telat. Terus ada anak, aku wajib setiap hari mengerjakan PR biar mendapatkan hadiah dari orang tua atau bapak ibu guru semacam itu. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang terakhir itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak-anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sebenarnya identitas gagal itu kita tuh sebenarnya tidak boleh menghukum anak-anak. Apapun yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya kita tidak boleh menghukum dalam bentuk apapun. Apalagi hukuman yang bentuk verbal. Itu biasanya anak-anak itu lebih teringat sampai kapanpun itu lebih teringat. Dan itu memang tidak boleh. Itu adalah bentuk identitas gagal. Terus yang identitas berhasil itu berupa disiplin, yaitu bisa dengan cara konsekuensi. Konsekuensi itu muncul karena ada kesepakatan. Biasanya kan, kita bikin, kalau kamu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, berarti konsekuensinya kamu seperti ini. Itu adalah disiplin, termasuk bentuk disiplin. Dan restitusi. Restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar dulu, apa yang menyebabkan anak itu melakukan itu, dan kita memberikan solusi dan motivasi. Itu dari restitusi. Berdasarkan bagian di atas tadi itu sudah jelas bahwa hukuman tidak terencana. Jadi perbedaannya ya Bu ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya memang tidak terencana. Ketika ada anak melakukan kesalahan atau orang melakukan kesalahan, kita langsung menjudge tanpa harus melihat apa penyebabnya. Sedangkan konsekuensi itu tadi sudah suatu rencana yang sudah disepakati, dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu termotivasi, kita cari alasannya kenapa, terus kita berusaha memperbaiki dari apa yang dilakukan oleh murid itu tadi. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sekarang coba saya tanya dulu ya. Mencatat 100 kali dalam buku catatan saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu bentuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat mengikuti upacara bendera. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat mengikuti upacara sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau memang itu upacara sudah memang disepakati, kan setiap hari Senin kita mengikuti upacara bendera, berarti itu kan termasuk konsekuensi, ya, termasuk konsekuensi. Tetapi kadang itu ya juga nggak harus mengelilingi ngoten ya kan. Konsekuensinya nanti bisa berupa kesepakatan di sekolahan itu antara guru, siswa, dan wali murid. Itu biasanya merupakan dari konsekuensi. Menghapus coretan yang dibuatnya di atas meja. Menghapus coretan yang dibuatnya di atas meja, berarti itu berupa hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena itu adalah perbuatannya ya. Jadinya murid disuruh push up sebanyak 10 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Jelas ini hukuman ya. Terus selanjutnya terakhir, membersihkan WC karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Hukuman. Ini adalah bentuk contoh dari hukuman. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang hukuman itu biasanya bisa terlihat itu kalau bentuk fisik ya berbentuk secara fisik. Tetapi biasanya hukuman yang paling mengena di dalam hati itu adalah kata-kata. Hukuman berupa verbal, kata-kata yang menyakiti hati. Selanjutnya, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi sudah jelas bahwa apa sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Kalau kita melakukan kebaikan
reward itu adalah sebenarnya dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya itu ilusi. Nanti dampaknya bahwa kita itu melakukan segala sesuatunya pasti ingin mendapatkan imbalan. Itu tidak baik itu. Menumbuhkan karakter pada anak itu satu. Jelas itu anak itu tidak mandiri, mandirinya kurang, bahwa dia itu tidak untuk dirinya sendiri, bahwa melakukan segala sesuatu itu ada keterpaksaan. Keterpaksaannya itu ingin mendapatkan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sudah jelas. Penghargaan itu memang tidak efektif. Penghargaan itu juga merusak hukuman. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan penghargaan juga mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, termasuk menghukum karena sebenarnya itu penghargaan itu bentuk hukuman yang ibaratnya itu apa ya, tidak hukuman berupa gimana ya kata-katanya itu, tidak menyakiti tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Penghargaan itu motivasi dari dalam diri. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ini saya tanya sama Bapak Ibu guru, atau di rumah pun sebenarnya bisa diterapkan nih. Keyakinan, bukan keyakinan kelas lagi, keyakinan rumah. Jadi jenengan itu nanti prakteknya ke depannya itu jenengan membuat keyakinan rumah dengan putra putri jenengan. Kalau di sini Bapak Ibu guru itu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bukan peraturan kelas. Sebenarnya ini peraturan itu sudah tidak ada, tidak ada. Kita itu sebenarnya, makanya pada waktu awal kemarin jenengan naik itu kan jenengan dibarengi ya surat lebaran, itu adalah bentuk dari keyakinan. Ini sudah tadi. Jadi perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri untuk menerapkan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Sedangkan peraturan itu adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas, dibuat secara sepihak oleh guru dan tidak ada kesepakatan kelas. Jadi namanya keyakinan kelas itu harus disepakati antara Bapak Ibu guru, siswa. Kalau jenengan di rumah berarti jenengan harus membuat kesepakatan jenengan dengan anak-anak. Selanjutnya, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi gini caranya, mempersilakan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi kita memberikan gambaran kepada anak-anak. Contoh kemarin itu saya sudah melaksanakan bahwa buat keyakinan kelas, saya tanyakan guru, keinginan kalian kelas yang seperti apa? Jadi kan anak-anak itu langsung gini, Bu, saya kepingin kelasnya bersih. Oke, kalian bisa menulis di stick note, nanti ditempel. Bu, saya kepingin kelasnya ber-AC. Oke, ditempel. Oke. Terus, Bu, saya kepingin itu kelasnya itu rapi. Iya, ditempel. Bu, saya kepingin itu tidak diganggu temannya. Juga iya, ada seperti itu. Bu, saya kepingin saya tidak dipanggil nama bapak saya. Ada seperti itu. Iya, ditempel di papan. Setelah kita baca, setelah semuanya mengutarakan pendapatnya, oke, Bu akan membacakan satu-satu apa sih keinginan kalian. Akhirnya ketika kita membaca satu-satu keinginan anak-anak, kita membuat kalimat positifnya. Kalau seumpama Bu kepingin sekolahnya itu bersih, berarti kita menyepakati bahwa kita menjaga kebersihan. Jadi kan anak-anak itu motivasi sendiri karena keinginannya sendiri. Terus kalau seumpama Bu saya tidak mau dipanggil nama ayah saya, berarti kita harus saling menghormati. Ya itu. Jadi anak-anak sendiri Bu ya
tidak melakukan ini, berarti nanti konsekuensinya seperti apa? Kita membuat keyakinan kelasnya modelnya seperti itu. Mungkin nanti bisa diterapkan di lingkungan keluarga. Kita berusaha menciptakan disiplin positif atau budaya positif itu di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Yakin ibu anak-anak itu kadang itu saya tanya, hari ini bagaimana perasaan kalian? Ngantuk bu, terus anak menangis males kan gitu. Nah kalau mana gini, kan ada emoticon ya. Coba sekarang kalian silang atau centang emoticon yang kalian rasakan ini apa? Ada yang marah, ada yang kenapa kok marah gitu. Ternyata di rumah ada sesuatu gitu kan. Jadinya kita mencoba berusaha menciptakan bahagianya anak-anak gitu. Karena dengan bahagia itu segala apapun kalau kita memberikan pembelajaran atau apapun itu lebih mudah diterima. Ini sudah kemarin saya melaksanakan dokumentasi keyakinan kelas. Di sini ada posisi kontrol guru, ada penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru ini sudah sedikit mengerti ya Bu, karena sudah 3 kali, 4 kali kita melakukan ini. Ini adalah posisi penghukum, gambaran video posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah video posisi kontrol guru atau orang tua sebagai penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, langsung spontanitas kita memberikan hukuman. Contoh seumpama kalau di rumah mungkin kalau tidak ngaji, contoh ini saya ini tidak ngaji, tidak dapat uang saku, itu ini saya. Ya mungkin ibu-ibu mungkin juga seperti itu ya kepada putra-putranya. Itu dulu Bu, itu dulu saya seperti itu. Selanjutnya ini adalah video posisi merasa bersalah. Naren kelihatannya kayak gambar. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Video ini yaitu membuat merasa bersalah. Itu ketenangan itu sebenarnya dengan merasa bersalah ini juga direbuti. Membuat merasa bersalah. Kira-kira menurut jenengan itu efektif atau tidak? Membuat merasa bersalah. Ya Allah nak, ibu ini lu sirane sampai nakal-nakal terus nak secara tinggian. Ngoten nggih biasa. Ya Masya Allah. Itu nggih. Itu iya sebenarnya itu tidak efektif juga Bu. Kita membuat anak itu merasa bersalah itu juga apa ya? Dia seakan-akan tuh dunianya dia itu tidak bisa merasakan bebas kebahagiaan. Dia tuh akan merasakan bersalah kan mau melakukan ini. Dia nanti berpikirnya gini, waduh nanti ibu saya ya apa? Oh ya dekat darah tinggi gitu nanti seperti itu anaknya mau. Jadi anak itu tidak akan bisa melangkah. Dia mau melakukan sesuatu itu pasti banyak pertimbangan gitu. Dan itu akan mematikan apa ya kreativitas pada diri anak. Ini sudah. Selanjutnya yaitu video sebagai posisi teman. Kita guru atau orang tua yang sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah mengantar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi teman. Kita sebagai orang tua memposisikan sebagai teman atau guru kita memposisikan sebagai teman. Itu pun juga ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positifnya mungkin anak itu merasakan gitu mendapatkan kasih sayang katanya. Memang benar bahwa kebutuhan dasar manusia itu satu itu adalah bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, satunya apa lagi? Jadi anak-anak kalau seumpama kita sebagai guru itu memposisikan sebagai teman, itu dampak jeleknya bahwa anak-anak itu nanti tidak akan bisa merasakan kenyamanan dengan bapak ibu guru yang lain. Itu salah. Harusnya kita anak-anak itu harus apa ya? Tercipta disiplin positif atau budaya positif bahwa semuanya bapak ibu guru itu adalah gurunya mereka, bukan hanya satu guru saja. Itu sikap yang tidak baik. Dan biasanya anak memang itu ya, anak-anak itu kan lebih suka disanjung, terus lebih suka kayak teman. Dampaknya kedepannya itu kalau seumpama diajar sama guru lain itu anak-anak tidak akan bisa lebih menghargai guru orang lain. Itu dampaknya jeleknya. Selanjutnya Naren,
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kalau video ini yaitu kita sebagai pemantau, kita memberikan sesuai dengan keyakinan tadi, ada konsekuensinya, bentuk konsekuensinya. Apabila kita melakukan sesuatu itu tidak benar, berarti itu ada konsekuensinya. Ini adalah kita sebagai pemantau. Nanti bedanya dengan sebagai kontrol. Bedanya itu di bahwa kalau kita sebagai kontrol, kita bisa mengasihkan solusinya kepada anak, dan kedepannya itu harus bisa melakukan seperti apa. Itu kita sebagai kontrol. Ini video. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Dari permasalahannya Naren yang terlambat masuk kelas, itu posisi sebagai manajer itu menggunakan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Sebelum kita menyelesaikan masalah tadi atau masalah apapun, kita harus mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu satu: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, pengakuan, kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Jadi biasanya orang itu melakukan apapun itu kan atas kebutuhannya dia, ada sesuatu alasan gitu ya. Alasannya itu bisa dari ini tadi, kebutuhan dasarnya bertahan hidup, bisa mencari cinta kasih sayang, pengakuan, kebebasan atau kesenangan. Biasanya itu termotivasi dari itu. Kalau anak-anak atau siapapun manusia melakukan itu pasti ada motivasinya. Nah, ini dari permasalahan tadi kayak Naren itu yang sering terlambat sekolah, kita sebagai guru itu adalah
manajer. Posisi kita sebagai guru adalah manajer dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi jelas bahwa tadi di video dalam sisi guru sebagai manajer itu adalah ketika Naren terlambat kelas, itu kita si gurunya tadi itu adalah menstabilkan identitasnya. Kenapa, alasannya, terus dicari solusinya ke depannya tanpa harus memberikan hukuman kepada Naren. Ini dari penjelasan saya kira-kira untuk disiplin positif ya. Disiplin positif ini saya sedikit menarik kesimpulan bahwa apapun, kalau seumpama ada kejadian apapun, kita sebagai guru atau orang tua itu harus menggunakannya itu adalah pakai segitiga restitusi. Dalam artian kita harus mengidentitaskan menjelaskan masalah, validasinya dulu dan menanyakan alasannya tanpa harus menjas anaknya dulu, memberikan hukuman dulu. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau seumpama mungkin ada anaknya yang nakal atau mungkin ada muridnya yang tidak mau mengerjakan tugasnya, monggo. Ada yang ditanyakan Bu? Mungkin jenengan Bu, anak saya kita saling. Oke. Terima kasih. Saya bingung menghadapi masalah saat ini. Ini masalahnya terkaitan dengan hak asasi manusia yang jelas seperti itu. Karena di dalam pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi, sampai Nabi kan panutannya, ada sebuah hadis yang inti ceritanya seperti ini. Pukullah anak kalian, suruhlah anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah anak kalian ketika tidak sholat ketika umur 9 tahun ke bawah. Di sini ada kata-kata pukulan, tentu saja pukulan yang tidak menyakitkan, tentunya pukulan yang tidak menyakitkan. Dari situ yang jelas ini pasti ada semacam tekanan atau ngapokno intinya ya. Kalau di sistem pendidikan sekarang ini kayaknya ini katanya kayak memberi angin tok. Betul, memang betul seperti itu. Cuma hasilnya ke depan saya tanggapannya 5 tahun, 10 tahun nanti gimana akhlak anak-anak Indonesia ini nggak tahu ya. Kalau seperti ini ya, cuma ya karena ini merupakan sistem ya yang sudah diatur oleh Menteri Pendidikan yang tentunya sudah melakukan berbagai macam percobaan ya, penelitian ya, kita berusaha saja sambil berbulan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memaklumi isi hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebenarnya itu memang untuk kalau menurut saya pribadi, memang ya, menurut saya pribadi itu bentuk hukuman itu tidak semua gini. Apa masalahnya? Tidak semuanya itu lolos dari hukuman. Kalau menurut pemahaman saya, ada hal-hal tertentu yang memang itu harus konsekuensinya itu berbentuk hukuman. Kalau memang dasar urgennya itu adalah
melakukan hal-hal yang tidak urgent itu jangan sampai menimbulkan langsung bentuk hukuman yang sekiranya terlalu memberatkan pada anak-anak. Kalau seumpama kalau terlambat kelas tiba-tiba anak-anak disuruh lari atau itu kan juga tidak seimbang gitu loh ya. Itu kan hanya ibaratnya itu mungkin ada alasan anak itu terlambat ke sekolah, mungkin pertama bangunnya kesiangan atau mungkin di rumah itu tidak ada yang mengingatkan seperti itu. Jadi kita janji. Tetapi ketika itu berbentuk akidah, memang itu adalah suatu akidah kita, prinsip agama kita juga mempunyai hak untuk memegang teguh gitu. Itu adalah prinsip hidup kita. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin insya Allah ibu dan bapak bisa memposisikan Pak, secara naluri sebagai manusia itu bisa memposisikan. Ya Bu Ari, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari Pak Adi menurut saya istilahnya jero sekali ya. Sangat ini. Kalau saya memang seperti itu Pak, mungkin setuju. Pembelajaran di 10 tahun yang lalu atau saat belajar dulu sekolah dengan yang sekarang itu berbeda jauh. Nah, berbedanya yang pertama mungkin dari sikap kita Bapak Guru mungkin lebih mendisiplinkan, lebih menghukum, lebih menghukum. Kalau enggak dari Senin aja kuku sudah diperiksa, dicepat-cepat seperti itu kan, atau enggak hafal perkalian dicubit seperti ini sudah pernah ya. Kalau memang sekarang kita kan terbentuk undang-undang hak anak-anak, nah itu memang bedanya seperti itu. Nah menurut Pak Kadi 10 tahun yang akan datang murid-murid kita itu seperti apa? Seperti apa enggak jadi anak atau enggak, karena tidak tahu mungkin aturan atau mana yang lebih baik atau seperti apa. Kembali lagi kita di kurikulum ini filosofinya diajar Dewantara tadi itu menuntut memperoleh keselamatan kebahagiaan. Nah, itu yang banyak apa kalau dikuliti baca itu banyak sekali. Keselamatan ini maksudnya atau kebahagiaan itu dari pembelajaran kita sehari-hari. Nantinya itu anak-anak itu lebih berhasil sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Misalnya, gak iso matematika, gak usah dipaksa karena gak iso ya gak bisa. Nah, kalaupun dipaksa dia akan membenci pelajaran itu dan guru itu. Terus aku gak bisa dipaksa karena mungkin balik kembali lagi kodrat zaman dan kodrat alamnya sudah dari sana sudah gak bisa. Nah, mungkin dia itu ke seni, lebih ke seni atau lebih ke olahraga. Nah, seperti itu mungkin di kurikulum merdekanya. Nah, saat saya disiplin positif ini, saya pernah mencoba segitiga restitusi. Nah, itu juga ada kelemahannya. Yang pertama, anak itu harus tahu atau harus paham dulu. Kadang tidak paham, kadang tidak tahu, kadang belum kebiasaan, kadang terbiasa dengan keluarganya yang di rumah. Kita juga tidak serta-merta di rumah juga tidak ini ya apa namanya sudah sistem ya di rumah setiap hari pembiasaan, kemudian cara istilahnya cara ngomong itu beda-beda gitu. Nah itu terbawa di setiap anak atau masing-masing anak itu tidak sama. Saya sudah pernah anak yang bermasalah-masalah itu saya lakukan seperti itu. Memang geng-geng ini dari mungkin apa ya supaya saya tidak dipanggil lagi. Padahal saya dipanggil itu maksudnya baik. Maunya atau kurangnya dari apa itu enggak mau, malah kan enggak bisa baca. Terus dari ini aja dari pulang sekolah itu biar diajari sama Bu sampai seperti itu. Padahal kalau di kelas, kalau pernah di kelas kan malu dia. Saya juga memberi ini malu, kemudian
lebih positif aja ya, kok saya baca atau saya mengerjakan ini aja, enggak normal dan atau enggak nyapu-nyapu kegiatan sampai nyapu jadi kembali lagi kita ke kodrat zaman dan kodrat alam ya Pak Adi, kembalikan ke anak-anak itu kembali lagi. Nah, kita sudah berusaha, maksudnya sudah berusaha di jalannya, di tugas kita kembalikan lagi itu anak-anak ke berikutnya seperti itu. Kalau menurut saya yang penting sudah usaha. Kalau untuk anaknya itu bagaimana nanti, nah itu kita kembalikan lagi ke yang maha kuasa, yang kuasa atau yang berikutnya, harus begitu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ari tadi untuk tanggapannya. Memang benar, kita manusia itu hanya berusaha. Masalah nanti hasil seperti apa itu tergantung yang maha kuasa. Yang penting kita sebagai guru atau sebagai orang tua sudah melaksanakan tanggung jawab kita. Itu dari penyampaian saya. Sekarang saya kepingin refleksi umpat dari wali murid satu mawar memberikan refleksi tentang kegiatan ini, monggo disampaikan. Terus habis itu kita penutup. Refleksi hari ini jadi kan merasakan bagaimana gitu. Monggo. Hari ini Seneng tayo. Amin. Itu blepetik tayo. kita tumpungan malih. Iya. Enggak, Bumi cuma mau tanya aja. Iya. Untuk apa namanya hukuman oleh pembacaan tadi. Iya. Yang saya tanyakan itu bagaimana kalau hukuman dengan pembacaan ini sudah Dilakukan. apa namanya disepakati. Iya. Umpamanya dari awal, ya kamu kalau dapat kayak ini nanti memang nanti mama apa namanya Kita memberikan sesuatu. akan memberikan apa namanya ini agak Iya, ribet sesuatu. ribet sesuatu kayak gitu. Itu seperti awal, makan awal, seperti kayak apa ya namanya konsekuensi. Iya, Nah, konsekuensi. itu seperti gimana Bu? Apakah itu juga akan membentuk anak itu kedepannya itu juga dampaknya buruk atau tetap bisa baik seperti itu? Gini ya, sebenarnya kalau penghargaan itu memang dampaknya itu panjang, Bu. Kedepannya itu membantu karakter anak itu lebih mengenah ya kalau bentuk penghargaan. Tetapi kalau menurut pemahaman saya itu kita jangan terlalu sering-sering memberikan reward kepada anak-anak. Kita bangun dulu bahwa dia tanggung jawabnya itu seperti apa. Gitu ya. Kita memberikan gambaran bahwa kamu anak, tanggung jawab kamu sebagai anak adalah satu, katakanlah belajar. Berarti kamu harus melaksanakan kamu tanggung jawab sebagai anak, gitu. Ya memang kita namanya orang tua, kalau anak dapat apa itu kan seneng ya, itu naluri sebagai orang tua, tidak masalah. Tapi jangan terlalu sering, gitu. Terus kita jangan kata-kata itu memang benar, Bu. Anak itu kapan hari itu saya itu siapa cerita itu dimarahi anak oleh orang tuanya, disuruh kata-kata jadi kamu itu goblok, mamanya itu ngomong ngaten, sehingga saya anak kelas 6 kalau nggak salah sekarang itu anaknya perempuan gitu kan, dia kan curhat gitu. Memang kata-kata bentuk hukuman verbal itu lebih mengenal, apalagi perempuan itu lebih terasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi, monggo yang lainnya. Iya. Oh, Orang yang mau betul. Ini murid kamu. Ada yang murid dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih dengan adanya seperti ini, saya makin bisa punya apa ya, rasa anak menjadi lebih terinovasi dari seperti ini. Sebetulnya memang kan dari sebelumnya anak saya kelas 1 sampai kelas 4 ini kan saya baru merasakan hal-hal seperti ini. Jadi
Terima kasih atas umpan baliknya dari Pak Ibu yang memberikan kesan dan kesan baik. Memang ini adalah tanggung jawab kita bersama Bu ya, mendidik anak, mengangkat anak-anak menjadi anak yang selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Itu adalah tanggung jawab kita berat. Kata Jawanya itu ada kata-kata seperti ini, tanggung itu abot, jawab itu dawa. Memang benar, tanggung itu abot, jawab itu dawa. Dan itu tugasnya kita sebagai guru ya juga bertanggung jawab untuk anak-anak, kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab untuk anak-anak. Ya, terima kasih untuk refleksinya untuk hari ini. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Mungkin nanti kita tidak akan pernah bosan-bosan lagi bertemu lagi ya, untuk membangun SDN Sumber Girang 2 ini ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara pemaparannya dari Bu Uli yang dimana kita kita semua dapat informasi baru, wawasan baru bahwa hukuman atau penghargaan itu seperti apa ya. Semuanya ada minus dan plusnya nanti yang memang bagus. Cuma tergantung tadi ya. Tanya jawab sudah ya Bu, refleksi sudah, sekarang penutup dan doa. Penutup dan doa. Sebelum doa dan penutup dari Pak Adi, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tidak tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup dengan doa. Tadi ya, sebelum kita tutup dengan doa, lebih tadi sudah disampaikan dari awal, prinsip guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya kira dari Bapak Ibu ini tadi sudah tergerak. Nanti ini terganggu. Coba bisa kemungkinan nanti Bapak Ibu wali murid melalui kepingin membuat satu kesepakatan rumah, bisa nanti kerjasama di sekolah nanti diberikan masukan atau saran-saran dari Bapak Ibu guru, Umi atau Bu Ari, belajar di prakteknya sidik-sidik mawon kesepakatan buat tetap berat-berat sekiranya anak-anak ini bisa melakukan bertahap dan sakit sembuh hasilnya sembuh. Monggo kita tutup kata doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad salatan ta'ala biha insan ahwal wa afad wa taqdina nabiyyan jannat fatiha wa taqdina nabiyyan syai'an wa taqdina derajat wa taqdina isa'aya insan ahwal wa afad Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal tuqa wal afwa bina Allahumma inna nas'aluka as-salama was-sihhata wal afiyata wal afiya Allahumma innaka la dhikrika wa syukrika wa ibadatik Allahumma inna nas'aluka salamata fid-din wa taqabbal wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal bil-maut wa rahmatan bil-maut wa maghfiratan bil-maut Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil maut wa la taj'alna wa ahwal bil-hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni as-salah wa min dunya wa la tuqbalna. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bacanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.